Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem perencanaan pemerintah pusat. Kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Halfiana Sukma, Lisa Agustina, Mirestri Suryani, Tommy Saputra, Siti Haliza, dan Wita Amanda Febrianti. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Menurut C. Browbowski tahun 1964, perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tertulis sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka pendek, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ruang lingkup perencanaan terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, RPJPN, periodenya 20 tahun, RPJMN 5 tahun, dan setelah kementerian atau lembaga 5 tahun, RKP 1 tahun, dan RK kementerian atau lembaga 1 tahun. Pendekatan perencanaan pemerintah itu ada 5. Yang pertama, pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, keempat dan kelima pendekatan top down dan bottom up. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Halfiana Sukma, yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi sinkronisasi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah serta antara pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, dasar-dasar hukum perencanaan. Dasar-dasar hukum perencanaan, peraturan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dari perencanaan yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi,
baik antara daerah, antara ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem penganggaran pemerintah pusat. Yang A, pengertian penganggaran pemerintah pusat. Anggaran adalah alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa Agustina. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyusunan rancangan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan. Untuk menyusun rancangan kerja dan anggaran pemerintahan negara atau lembaga RKA-KL tahun berikutnya berdasarkan presentasi kerja yang akan dicapai disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Nah, hasil pembahasan RKKL itu disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang RUU tentang APBN tahun berikutnya disertai dengan nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPR pada bulan Agustus. Nah, selanjutnya prinsip penganggaran terdiri dari 5. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas anggaran. APBN harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, saran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Yang kedua, itu disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang tertukar secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Nah, sedangkan belanja yang dianggarkan, setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Yang ketiga, itu penetapan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil dan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Yang keempat, itu efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kelima, disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja output atau outcome dari perencanaan alokasi biaya dan input yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, proses penganggaran pemerintah pusat. Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya mulai dari pagu indikatif sampai dengan penetapan pagu alokasi anggaran yang bersifat final. Pagu indikatif ini merupakan ancar-ancar alokasi anggaran usulan pemerintah yang terdiri dari 9. Yang pertama itu penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang menghasilkan konsep kebijakan RAPBN. Yang kedua, penyusunan kapasitas fiskal, record envelope, sebagai bahan penyusunan pagu indikatif dan konsep kebijakan fiskal. Yang ketiga, penyusunan pagu indikatif yang kemudian diterbitkan surat edaran bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang keempat, itu perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makro, dan rancangan kebijakan pemerintah. Yang kelima, penyusunan pagu anggaran yang digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN. Yang keenam, penyampaian RAPBN oleh pemerintah ke DPR, pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN. Yang ketujuh,
persetujuan DPR setelah pembahasan RAPBN dan RUU APBN, penetapan menjadi Undang-Undang APBN. Yang kedelapan, setelah UU APBN disahkan oleh DPR, pemerintah menerbitkan Kepres tentang rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat. Yang kesembilan, pemerintah menerbitkan DIPA untuk diserahkan ke masing-masing Satgas. Yang selanjutnya itu akan dibahas oleh Tommy Saputra. Terima kasih pada teman kami Siti Aliza. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai tahapan penganggaran. Jadi di tahapan penganggaran ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama penyusunan pagu indikatif. Penyusunan pagu indikatif sebagai bagian dari penyusunan anggaran belanja atau KL yang merupakan suatu proses yang menghasilkan keluaran berupa surat bersama Menteri Keuangan dengan Menteri PPN atau Kepala Bappenas tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP. Substansi materi surat ini berisikan informasi mengenai indikasi pagu belanja tiap-tiap KL. Yang kedua yaitu penyusunan pagu anggaran. Jadi hasil proses tahapan penyusunan pagu anggaran atau KL ini selanjutnya disebut sebagai pagu anggaran yang berupa alokasi anggaran untuk tiap-tiap bagian anggaran, termasuk bagian anggaran bendaharawan umum negara atau BUN. Yang ketiga yaitu alokasi anggaran kementerian negara atau lembaga. Output yang dihasilkan dari tahapan ini adalah ketetapan atas RUU APBN menjadi UU APBN dan RKAKL. Oke, yang selanjutnya yaitu penerapan pendekatan penganggaran. Yang pertama yaitu pendekatan penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan penerapan pendekatan penganggaran lainnya, yaitu BBK dan KPJM. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka pelaksanaan penganggaran terpadu, pemerintah Indonesia telah melaksanakan langkah-langkah antara lain yaitu ada 2. Yang A, penyatuan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan. Adanya penyatuan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan diharapkan tidak terjadi duplikasi dalam pendanaan. Dan yang kedua yaitu strukturisasi program dan kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar pekerjaan. Dan selanjutnya itu kerangka pengeluaran jangka menengah. Ketika suatu prioritas kebijakan ditetapkan, pada saat yang sama diperlukan pendanaan yang cukup bagi prioritas kebijakan tersebut. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat dituntaskan dalam waktu 1 tahun, tapi hanya dapat dicapai setelah beberapa tahun, maka harus dipastikan bahawa dana untuk kebijakan prioritas tersebut senantiasa tersedia untuk tahun-tahun yang akan datang. Yang ketiga yaitu penerapan penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi yang pertama yaitu alokasi penganggaran berorientasi pada kinerja atau output dan outcome oriented. Apa yang dimaksud dengan alokasi anggaran berorientasi ini yaitu anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran yang dimaksud untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang tentunya efisien. Yang kedua yaitu fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Jadi prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai dengan rencana. Keleluasan tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Yang berikutnya yaitu money follow function. Yang dimaksud dengan money follow function itu merupakan prinsip yang menggambarkan bahawa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan maksud pendiriannya. Jadi biasanya dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dan selanjutnya, prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip function followed by structure, iaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahawa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Selanjutnya itu komponen penganggaran berbasis kinerja. Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan 3 komponen, yaitu yang pertama indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Dalam hal ini adalah Key Performance Indicator atau yang disingkat dengan KPI, diterjemahkan sebagai indikator kinerja utama dalam program. Selanjutnya yaitu standar biaya. Yang dimaksud dengan standar biaya yaitu biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Cara evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target, misalnya dari sisi efektivitas. Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik atau feedback sebagai suatu organisasi dalam memperbaiki kinerjanya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Wita Amanda Febrianti. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada slide selanjutnya, yaitu siklus anggaran. Siklus anggaran atau disebut juga dengan budget cycle adalah masa atau jangka waktu saat mulai penganggaran atau APBN disusun sampai saat dengan perhitungan anggaran dan disahkan dengan undang-undang. Siklus anggaran terdiri atas 4. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan yang terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Selanjutnya yaitu dasar hukum penganggaran. Yang pertama pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga RKA KL. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah. Yang terakhir yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PKM.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Dan selanjutnya yaitu wilayah penganggaran oleh pemerintah dan DPR. Setelah Kementerian Keuangan dan Bappenas merampungkan telah konsistensi atas RKA KL, Presiden selanjutnya menyerahkan sejumlah dokumen penganggaran kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan bersama pada Agustus tahun perencanaan anggaran. Biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dokumen-dokumen tersebut adalah Nota Keuangan APBN, Rancangan APBN, Rancangan UU APBN, Himpunan RKA KL, serta semua dokumen pendukung lainnya. Setelah APBN ditetapkan, KL atau penyesuaian anggaran sesuai dengan yang disepakati dan ditetapkan APBN ditetapkan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan ketentuan. Proses pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR berlangsung selama 3 bulan sejak disampaikannya nota keuangan oleh Presiden hingga rapat paripurna penetapan rancangan APBN menjadi APBN di DPR RI. Proses pembahasan anggaran antara pemerintah dan DPR pada Agustus hingga Oktober tahun perencanaan anggaran dapat dilihat pada tabel. Setelah APBN ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR, Kementerian Keuangan menyampaikan surat edaran ke setiap KL mengenai pagu anggaran yang disepakati. Ini yang kemudian menjadi rujukan
dalam menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran IPA KL dan rancangan alokasi APBN yang ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres. Kepres tersebut menjadi acuan dalam tahap pelaksanaan anggaran. Selanjutnya yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang pertama yaitu rencana penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan yang pertama penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, yang kedua musyawarah perencanaan pembangunan, yang ketiga penyusunan rencana akhir rencana pembangunan. Rancangan RPJP nasional dalam penyusunannya disiapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan RPJP nasional menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dokumen perencanaan dan penganggaran, di mana yang kedua ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian lembaga dan lintas kementerian lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian serta menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, di mana penyusunan RPJM nasional dan RKP dilakukan melalui urutan yang pertama penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, yang kedua penyiapan rancangan rencana kerja, yang ketiga musyawarah perencanaan pembangunan, yang keempat penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Selanjutnya kita masuk ke rencana kerja pemerintah atau RKP. Rencana kerja pemerintah atau RKP merupakan rencana pembangunan tahunan nasional. RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM tadi yang memuat prioritas pembangunan, rancangan ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian atau lembaga, lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Menteri PPN atau Kepala Bappenas menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat pada bulan April. Menteri PPN atau Bappenas menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang. Rancangan RKP dibahas dalam sidang kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP paling lambat pertengahan bulan Mei. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN. RKP ditetapkan dengan peraturan Presiden, yang mana digunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD. Selanjutnya, Rencana Strategi Kementerian Negara atau Lembaga. Rencana Strategi Kementerian Negara atau Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian lembaga untuk periode 5 tahun. Pimpinan kementerian atau lembaga menyiapkan rancangan Renstra KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM nasional. Renstra KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian atau lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional. Penyusunan Renstra berpedoman pada keputusan Kepala LAN nomor 589-9-6-Y-99 tahun 1999 tentang pedoman penyusunan pelaporan AKIP. Selanjutnya, Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga RKKL. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian, negara atau lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategi kementerian, negara atau lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja dan penanaannya menggunakan Renja KL sebagai bahan masukan. Renja kerja kementerian, negara atau lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian, negara atau lembaga untuk periode 1 tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, boleh bertanya kepada kelompok kami. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.